menikmati kehadiran Tuhan dalam derita. Paling tidak ada 6 hal yang saya ingin bagikan secara singkat pada malam hari ini bagi kita sekalian, bagaimana kita menikmati kehadiran Tuhan di dalam derita, dalam pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami. Pertama, kita harus membangun hubungan sebagai anak dengan Bapa kita di sorga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan selalu mengatakan begini, dalam Amsal pasal 3, hai anakku, Tuhan katakan kepada kita sekalian bahwa kita ini anak, dia Bapa kita di sorga. Alkitab mengatakan begini, kalau anak kita di dunia ini meminta sesuatu kepada kita, misalnya minta roti, tidak mungkin kita kasih batu. Kalau dia minta telur, tidak mungkin kita kasih ular. Apa yang dia minta itu yang kita kasih. Lalu Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, kalau Bapa di dunia yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapamu di sorga. Bapa kita di sorga itu Bapa yang baik. Dan karena itulah walaupun kita diizinkan untuk menderita, untuk sakit di dunia ini, kita tetap bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam derita kita kalau kita membangun hubungan kita sebagai anak dengan Bapa kita di sorga. Dia tidak akan pernah mungkin membiarkan kita. Dia tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita. Karena dia Bapa kita justru jauh lebih dekat dari siapapun yang ada di sekitar kita. Jauh lebih dekat dari suami, jauh lebih dekat dari istri, jauh lebih dekat dari orang tua, jauh lebih dekat dari anak-anak kita. Saya dengar kesaksian dari kawan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yakob Ninggeding, ketika dia mengalami COVID, suami istri, mereka harus isolasi mandiri di rumah sakit. Saudara, dia mengatakan begini, ketika di rumah sakit, mereka berdua di satu kamar yang sama, semua orang menjauh, tidak ada yang dekat, termasuk keluarga. Termasuk juga perawat di rumah sakit. Mereka datang dengan pakaian lengkap, protokol kesehatan, dan mereka hanya datang ketika memberi makan. Sesudah itu mereka menghilang. Rupanya orang di rumah sakit pun takut, jangan sampai juga mereka tertular dengan COVID dari pasien. Jadi, siapa yang menolong kita dalam situasi seperti itu? Tidak ada orang lain. Suster, mantri, perawat, dokter di rumah sakit menjauh. Bahkan keluarga tidak diizinkan untuk datang mengunjungi. Keluarga juga takut karena mereka takut juga tertular dari kita sebagai suami, mungkin sebagai istri, atau sebagai anak-anak. Itulah kenyataan hidup yang sedang dialami oleh manusia di planet bumi di mana Tuhan tempatkan kita saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan hidup, kita bisa menikmati kehadiran Tuhan kita. Kalau kita membangun hubungan kita sebagai anak dengan Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Yang kedua, saat kita derita itulah saat kita menghayati ajaran dan perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Saat di mana kita merasa tidak berdaya lagi Bapak Ibu Saudara-saudara karena pergumulan, penderitaan yang kita alami dalam hidup kita, karena sakit penyakit yang kita derita dalam hidup kita, itu sebenarnya merupakan kesempatan yang terbaik bagi kita untuk menghayati ajaran dan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita sebagai anak-anaknya, jangan sampai kita melupakan ajaran Tuhan, tetapi biarlah hati kita memelihara segala perintahnya. Jadi hari-hari di mana saya isolasi juga, Bapak Ibu Saudara-saudara,
Selain saya juga berkomunikasi dengan Bapak Ibu melalui Facebook atau melalui WA, tapi hari-hari di mana saya sedang isolasi, saya berusaha untuk membaca firman Tuhan, berdoa minta Tuhan untuk menolong saya supaya saya bisa memahami apa kehendak Tuhan yang saya harus jalankan dalam situasi saya mengalami penderitaan karena COVID-19. Dan menurut perawat dari puskesmas, saya isolasi ini nanti sampai tanggal 26. Dan saya yakin setelah itu, berdasarkan hasil yang saya yakin PCR yang saya sudah ikuti itu akan keluar bukan lagi positif, tapi negatif. Haleluya. Saya meyakini itu. Haleluya. Karena di tengah-tengah saya mengalami COVID-19 ini, ayat firman Tuhan yang begitu hidup, yang Tuhan nyatakan bagi saya adalah Matius pasal 10 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan kuasa eksosia kepada ke-12 muridnya. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat ini begitu hidup dalam diri saya, sehingga ayat inilah yang saya gunakan. Saya berkata kepada diri saya sendiri dan kepada segala gangguan yang datang dalam diri saya, segala roh jahat yang datang mengganggu saya, Tuhan Yesus sudah memberikan kepada saya eksosia untuk mengusir engkau keluar dari hidupku dalam nama Yesus. Segala penyakit dan segala kelemahan yang datang mengganggu hidupku, dengan eksosia yang Tuhan berikan kepadaku, aku lenyapkan engkau dari tubuhku dalam nama Yesus. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu, dan ayat itu begitu hidup, dan sampai kapanpun saya pasti akan memperkatakan ayat firman Tuhan ini karena begitu hidup. Ketika saya sedang sakit seluruh badan saya karena terserang COVID itu, orang-orang di rumah mungkin tidak tahu apa yang saya alami. Oleh karena kelihatannya saya masih bisa makan, bisa ke kamar mandi dan sebagainya. Tapi sebenarnya secara fisik, termasuk kulit kepala ini sakitnya luar biasa, tidak bisa disentuh. Itu yang saya alami. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan firman Tuhan ini merupakan suatu penghayatan yang saya dapatkan ketika saya tertidur, terpapar oleh karena corona. Baru saja seorang kawan kami, ya biasa berkomunikasi dengan saya, ketika kami menghadiri sidang MPL, biasa berkelakar dan sebagainya. Ternyata Bapak Ibu, dia juga masih dalam usia muda, terserang dengan COVID-19, dan dia meninggal dunia. Seorang kawan di Jawa Tengah, anggota MPL, dan 3 anggota MPL, Majelis Pekerja Lengkap GBI di Jawa Tengah itu, semuanya sudah meninggal dunia. Saudara yang kasih, dan yang kemarin itu dia meninggal karena COVID-19. Jadi kalau malam ini saya bisa berjumpa dengan saudara, saya sudah melalui pergumulan COVID-19, dan seperti yang saya sampaikan tadi, tanggal 26 merupakan terakhir saya isolasi mandiri, dan hasil yang saya yakini keluar adalah negatif. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, hal yang berikutnya, kita menikmati kehadiran Tuhan dalam derita dengan cara tetap menikmati kasih setia Tuhan dalam derita kita. Percayalah bahwa kasih setia Tuhan itu, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu firman Tuhan berkata, bersyukurlah sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Karena itulah firman Tuhan berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu,
dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi pada saat kita derita, kita bisa menikmati kehadiran Tuhan dengan cara menikmati kasih setia Tuhan yang kita kalungkan seperti kalung di leher kita, yang kita pakai seperti cincin di jari kita. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, percaya dan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi bukan hanya sekedar percaya, tapi yang Tuhan inginkan itu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan hal ini, kita bisa menikmati kehadiran Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kemudian yang kelima, saat derita, mengingatkan kita untuk tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saat kita menderita, saat kita tidak berdaya lagi, seperti tadi saya sudah ungkapkan mengenai kesaksian teman yang ada di Soe itu, di mana tidak ada yang mendekat, keluarga juga tidak bisa mendekat, para perawat di rumah sakit tidak bisa mendekat, semua apa yang kita miliki, uang, kehebatan pendidikan, gelar, ketenaran dan sebagainya, menjadi tidak berarti apa-apa semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pergumulan hidup, penderitaan yang kita alami, mengingatkan kita sekalian untuk tidak berjalan berdasarkan pengertian kita sendiri. Karena pengertian kita terbatas. Dan karena itu kita harus belajar untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan yang mempunyai kuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi, di mana segala lutut akan bertelut, segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita di surga. Dan yang terakhir, kita dapat menikmati kehadiran Tuhan di tengah derita kita, di tengah pergumulan hidup kita, ketika kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Karena itu firman Tuhan berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada berkat-berkat yang luar biasa juga yang kita peroleh ketika kita dapat menerapkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata Tuhan akan berikan kepada kita panjang umur dan lanjut usia, sejahtera ditambahkan kepada kita. Kemudian ketika kita sungguh-sungguh menerapkan kebenaran yang seperti ini, maka kita mendapatkan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia, dan dia juga meluruskan jalan kita. Inilah firman Tuhan yang saya bisa bagikan bagi kita sekalian, baik kita yang tergabung di dalam Zoom meeting ini, demikian juga bagi saudara-saudara yang mengikutinya melalui Facebook. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita sekalian, menyembuhkan kita dari sakit penyakit, dan walaupun kita mengalami penderitaan dalam hidup ini, kita tetap bisa menikmati kehadiran Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia menyertai kita, Dia ada di dalam kita, Dia memeluk kita dengan kasih-Nya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal dan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan bagi kita sekalian. Amin buat firman Tuhan.